是。Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raihan dan saya akan mencoba menceritakan alur cerita dari film trailer yang berjudul The Exit. Semoga video ini dapat menemani waktu senggang kalian dimanapun kalian berada dan juga dapat mengiringi insomnia kalian menuju tidur yang nyenyak. Baiklah, mari kita mulai replay. Cerita berlatar tempat di sebuah panti rehabilitasi narkoba bernama Sacramento Brighter Days Rehabilitation Center. Kita diperkenalkan dengan beberapa pasien di sana yang sedang menjalankan terapi story, yaitu bercerita pengalaman masing-masing dalam keterpurukannya pengaruh narkoba menuju ke kehidupan yang lebih baik. Ada Jade, pasien yang sedang bercerita latar belakangnya yang kelam menuju ke arah yang lebih baik. Ada Jack, pria berkepala botak yang memimpin jalannya terapi. Setelah itu ada Darby, wanita berwajah Asia yang kelihatannya bosan dengan cerita Jade. Dan ada beberapa pasien lainnya. Setelah terapi story itu selesai, Darby mendapat telepon dari seseorang yang memberi kabar bahwa ibunya sedang dalam keadaan kritis di rumah sakit. Hal itu pun membuat Darby menjadi sedih. Malam harinya, Darby diam-diam datang ke kamar Jade untuk meminjam telepon, karena hanya ia yang menyelundupkan telepon genggam ke tempat tersebut. Setelah itu Darby mencoba menelpon kakaknya yang bernama Devon untuk menanyakan keadaan ibunya yang sedang sakit. Tampaknya Darby sangat khawatir dalam keadaan itu. Namun respon sang kakak tidak begitu menyenangkan kepada Darby, yang membuat Darby begitu gundah dan bingung. Ia tidak mengizinkan Darby untuk menjenguk ibunya dan menyuruhnya tetap di pusat rehabilitasi itu. Dengan gundah, Darby akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan pusat rehabilitasi narkoba menuju ke rumah sakit. Setelah persiapan matang, ia diam-diam pergi melewati lorong dan mulai keluar dari pintu belakang menuju mobil salah satu perawat di sana. Dengan sebilah obeng, ia berhasil memaksa mobil itu untuk hidup dan Darby pun pergi meninggalkan pusat rehabilitasi. Di perjalanan menuju ke rumah sakit menggunakan rute tercepat, Darby terjebak di tebalnya salju dan mengharuskan ia untuk menepi, namun ia tertidur dan bermimpi kilas balik saat ia masih dalam pengaruh narkobanya waktu lampau. Setelah beberapa jam, tiba-tiba mobilnya dihampiri oleh seorang polisi yang menyuruhnya tidak melanjutkan perjalanan karena ada badai salju di jalur itu dan diperintahkan untuk berhenti di rest area terdekat, dan Darby pun menuruti polisi itu. Sesampainya di rest area itu, Darby disambut oleh sepasang suami istri bernama Sandy dan Ed yang menyuruhnya untuk menutup pintu karena cuacanya sangat dingin. Lalu ia melihat beberapa orang lainnya, seseorang sedang tertidur di pojok ruangan dan ada juga pria aneh yang sedang duduk di sudut dengan tatapan yang aneh. Dan ia langsung menuju ke toilet untuk melihat kembali isi pesan dari Devon yang tidak memperbolehkannya datang ke rumah sakit. Dan ternyata ia juga masih menyimpan sebungkus plastik heroin di dalam sakunya. Setelah kembali ke ruang depan rest area, ia langsung mengambil secangkir kopi dan mulai mencari sinyal hendak menghubungi Devon kembali. Namun ternyata di sana tidak ada sedikit pun sinyal ditemukan. Kemudian pria berkulit hitam yaitu Ed mengatakan ada sedikit sinyal jika pergi keluar. Lekas Darby pun keluar, namun ia terkejut setelah melihat mobil van di parkiran yang berisikan anak perempuan yang terikat di dalam mobil itu. Ia kini mulai gelisah, mencurigai semua orang yang ada di rest area tersebut. Namun ia sempat memfoto plat nomor mobil itu yang berasal dari Nevada. Saat ini ia belum bisa memastikan siapa pemilik mobil van itu. Lalu ia memutuskan kembali ke dalam setelah Ed menegurnya. Ed sangat mencurigakan. Sambil mencoba untuk tidak terlihat mencurigakan, Darby pun kembali masuk dan hendak mencari informasi. Pikirannya saat ini semakin kacau. Ibunya di rumah sakit, pengaruh narkobanya belum sepenuhnya hilang, dan saat ini ada seseorang yang jahat di sekitarnya yang belum bisa ia ungkap. Perlahan Darby mulai menggali informasi satu persatu orang-orang di tempat tersebut. Seseorang yang tertidur bernama As mulai bergabung dan ikut mengobrol, dan mereka pun memutuskan untuk bermain kartu. Lalu seseorang lagi bernama Lars juga ikut. Lars sedikit memiliki tingkah aneh. Ia adalah pria mencurigakan kedua setelah Ed. Namun siapa penculiknya belum ada yang bisa memastikan.
Mereka pun bermain kartu sambil mengobrol. Darby sedikit demi sedikit menanyakan dari mana mereka berasal dan hendak kemana mereka pergi. Ternyata seorang pensiunan tentara, sedangkan Sandy istrinya adalah seorang perawat. Lars adalah pria yang berasal dari daerah Battle Mountain, sedangkan As seperti pria baik. Saat ini dugaan mengarah kepada Lars, karena sedari tadi ia terus mengatakan hal kotor, yang dimana penjahat atau psikopat sering terlihat seperti itu. Hal itu diperkuat saat Lars mengatakan bahwa ia tinggal di Nevada. Pikiran Darby langsung mengarah kepada Lars yang aneh itu. Ia yakin bahwa Lars lah pemilik mobil van-nya. Namun ia tetap mencoba tenang. Permainan kartu berakhir setelah Lars kalah dan mengatakan hal kasar. Darby semakin mencurigai orang tersebut. Darby pun menuju ke toilet untuk menelpon bantuan. Namun masih tidak ada sinyal. Ia kemudian mengirimkan plat nomor mobil tadi dan meminta pertolongan melalui SMS ke 911. Namun tetap gagal. Diam-diam Darby menyelinap keluar untuk kembali ke mobil itu dengan sebilah obeng dan ia berhasil masuk. Namun tak lama ada seseorang menghampiri. Ternyata dugaan Darby benar. Lars adalah pemilik van itu. Ia sembunyi di bagian pojok mobil agar tidak terlihat. Tingkah aneh Lars semakin membuat Darby yakin Lars adalah orang jahat. Saat Lars pergi, Darby mulai mencari bantuan. Ia berniat untuk memberitahukan kepada orang di rest area tersebut. Darby pun bertemu dengan As dan memberitahukan semuanya yang ia lihat. As pun terkejut mendengar hal tersebut. Namun saat mereka berbincang, tiba-tiba Lars datang. Mereka berdua akhirnya berciuman untuk mengalihkan perhatian Lars. Dan Lars pun pergi melihat hal itu. Darby dan As mengatur rencana untuk menjebak Lars dengan memancingnya keluar dan Lars pasti mengikutinya. Darby tetap keluar dan kembali masuk ke dalam van dan terkejut setelah membuka lakban di mulut anak itu. Dan anak itu mengatakan penculiknya ada 2 orang. Ternyata seorang lagi adalah As. Saat mereka berdua kembali ke mobil, Darby sudah tidak ada. Namun As sudah memberitahukan kepada Lars bahwa Darby sudah mengetahui rencana mereka dan penculikan itu. Darby pun melarikan diri kembali ke rest area lewat pintu belakang. Namun As sudah menodongkan senjatanya dan mulai mengancam. Ed yang mulai curiga dengan Lars mulai menuju keluar untuk mencari Darby. Dan kembali setelah tidak menemukan apapun. As mengancam jika ia beritahukan apa yang ia lihat, As akan bunuh semua orang. Dan hal itu pun semakin membuat mereka terkejut setelah melihat anak itu keluar dari mobil. Dengan cepat Lars pun mengejarnya dan Darby pun pergi ke toilet. Saat As memututinya, tiba-tiba dengan perbedaan kekuatan itu membuat Darby kalah dan dipaksa untuk mengikuti semua perintah As. Akhirnya Darby dibawa untuk ikut mencari anak itu yang sebelumnya sudah kabur ke jalur pendakian. Di tengah gelap dan dinginnya badai salju, mereka mencari jejak sang anak yang bernama Jay. Sambil menceritakan dalang penculik yaitu seorang yang bernama Paman Kenny. Dengan cerdik Darby mengalihkan perhatian kedua pria itu dan menjatuhkan diri ke tebing. Namun beruntungnya hal itu membuatnya selamat dan berhasil luput dari pengawasan mereka berdua. Kemudian Ed mendengar suara tembakan yang dilepaskan oleh As saat Darby mencoba kabur. Saat hendak keluar, Ed menemukan Jay sudah terkapar, membeku tidak jauh dari rest area dan lekas membawanya ke dalam. Dengan sedikit terluka, Darby berhasil kembali ke rest area dan memberitahukan semuanya kepada Ed dan Sandy. Keadaan pun semakin bertambah buruk saat Lars dan As kembali ke rest area dan mulai mengancam. Ed mengulur waktu dengan mengatakan memiliki senjata dan akan menembak mereka jika mereka masuk ke dalam. Mereka pun sedikit waspada dengan perkataan Ed yang padahal tidak memiliki senjata saat ini. Namun Jay sedang membutuhkan obat yang dimana obat itu dipegang oleh As dan Lars, membuat Ed dan Darby mulai bingung. Namun sepertinya tidak menghiraukan hal itu, As malah mengambil dirigen berisikan minyak, mengancam membakar tempat tersebut jika tidak menyerahkan kunci dan Jay kepada mereka. Di saat genting, Ed menyuruh Darby menyembunyikan kunci itu dan As juga mulai menyalakan api untuk membakar tempat itu. Kemudian Jay pun terbangun.
dan mulai mengenali Sandy yang ternyata pernah bekerja di rumah Jay sebagai pembantu rumah tangga. Ia juga melihat Jay saat diculik namun membiarkannya. Hal yang membuat lebih terkejut adalah ketika Sandy memberitahukan kepada mereka semua bahwa Ed tidak memiliki senjata, dan membuat Ed sangat kecewa dengan keputusan Sandy yang begitu bodoh. Benar saja, keputusan itu membuat Ed terbunuh karena tidak ingin menyerahkan kunci yang sudah disembunyikannya oleh Darby di satu tempat. Setelah menembak Ed, Ash juga menembak Sandy. Setelah membunuh sepasang suami istri itu, Ash mulai menyiksa Darby dengan mempaku tangannya di dinding. Dengan penuh rasa sakit, gadis ini mencoba terus bertahan. Kesedihan menimpa Darby secara bertubi-tubi saat Ash mengatakan pesan masuk dalam handphone Darby bahwa ibunya telah meninggal. Wanita itu mencoba terus tabah menahan rasa sakit di tangannya dan rasa sakit yang ada di hatinya. Kian semakin terguncang. Sementara itu, ternyata polisi sudah menuju ke tempat itu karena SMS yang tadi Darby kirimkan ternyata sudah terkirim. Sementara Ash sedang mencari kunci mobilnya, Lars mengawasi Darby dan Jay dengan pistolnya. Kemudian dengan sisa tenaganya, Darby menyuruh Jay memadamkan lampu agar ia bisa luput dari penglihatan dan membuka paku yang menancap di tangannya dengan martil yang sudah berada di tangannya yang lain. Dengan berbekalkan sisa heroin yang ia miliki, ia menghisapnya agar rasa sakit yang ia rasa tidak begitu terasa. Dengan mengancam, mereka saling menodongkan senjata. Namun tiba-tiba, dengan perlahan Darby keluar dari tempat itu, sedangkan Ash hanya mengkhawatirkan kepala Rush yang tertancap paku. Namun Ash kemudian membakar tempat itu untuk meninggalkan jejak dan meninggalkan Lars yang telah mati. Kemarahannya menjadi-jadi dengan Darby yang ia anggap sebagai penyebab terbunuhnya sahabatnya itu, yaitu Lars. Polisi pun tiba, namun tak terselang lama Darby menembak tangan Ash dengan pistol. Belum sempat menjelaskan, polisi kemudian melepaskan tembakannya ke arah Darby membuatnya semakin sekarat. Senjata yang jatuh ke tanah diambil oleh Ash dan ditembakkan ke polisi itu, membuat polisi itu tewas. Saat hendak mengacungkan pistol ke arah Darby, leher Ash ditikam dengan sebilah obeng yang ia sembunyikan di tangannya. Lalu Ash pun mati terbunuh. Darby yang sekarat mencoba memberitahukan dan mulai mencari bantuan melalui walkie-talkie yang ada di jasad polisi. Dan ia pun berhasil selamat dari tragedi menegangkan itu. Setelah beberapa saat kemudian, Darby kembali menjalani terapi rehabilitasi di panti pusat rehabilitasi narkoba. Dan film pun ditutup saat ada seseorang yang ingin bertemu dengannya, yaitu Devon. Devon?